Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa dipandang dari dua penggunaan. Fungsi bahasa dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi bahasa secara umum dan secara khusus. Dalam literatur bahasa, fungsi bahasa dipandang dari penggunaannya dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi bahasa secara umum. Secara umum bahasa mempunyai 4 fungsi, yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, alat komunikasi, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan alat kontrol sosial. Fungsi yang pertama bermakna bahwa dengan bahasa kita mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Fungsi kedua menyatakan bahwa bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Pada saat menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar yang menjadi sasaran utama perhatian seseorang dapat memahami maksud dan perasaan penulis atau pembicara. Dalam fungsinya sebagai alat komunikasi, bahasa menunjukkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi. Ada 2 cara yang dapat dipakai manusia untuk berkomunikasi, yaitu secara verbal dan non-verbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat atau media bahasa. Bisa disebutkan juga lisan atau tulis. Sedangkan berkomunikasi secara non-verbal dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi. Selanjutnya, fungsi ketiga bahasa yaitu sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Fungsi ini menyatakan bahwa pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan bergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Dengan menguasai bahasa, seseorang akan mudah untuk berbaur dan menyesuaikan diri dengan orang lain, kelompok masyarakat, atau bahkan bangsa lain. Fungsi yang keempat menyatakan bahwa sebagai alat kontrol sosial, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Contohnya buku-buku pelajaran, ceramah agama, orasi ilmiah, mengikuti diskusi, serta iklan layanan masyarakat akan mempengaruhi diri sendiri atau kelompok masyarakat tertentu. Contoh lain yang menggambarkan fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai peredam rasa marah. Contohnya menulis. Menulis merupakan salah satu cara yang efektif untuk meredam rasa marah kita. Selanjutnya, kita ke bahasan fungsi bahasa secara khusus. Fungsi bahasa secara khusus sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosial lainnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. Fungsi bahasa secara khusus yang kedua yaitu untuk mewujudkan seni atau sastra. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan melalui karya seni sastra seperti syair, puisi, cerita, dongeng, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan dalam mewujudkan dan mengekspresikan perasaan dalam karya seni sastra seringkali memiliki makna denotasi atau makna yang tersirat. Dalam hal ini, diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan. Fungsi bahasa secara khusus yang ketiga yaitu untuk mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa-bahasa kuno, akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Manusia perlu melakukannya untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin atau dapat terjadi kembali di masa yang akan datang, atau hanya sekadar memenuhi rasa ingin tahu tentang latar belakang dari suatu hal. Misalnya untuk mengetahui asal-usul dari suatu budaya dapat ditelusuri melalui naskah kuno atau penemuan prasasti-prasasti.
fungsi bahasa secara khusus yang keempat yaitu untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan manusia, serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lainnya juga dapat mempergunakannya, melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Selanjutnya, ada fungsi bahasa berdasarkan tujuan penggunaan. Dipandang dari tujuan penggunaannya, fungsi bahasa juga dapat dibedakan menjadi 5. Berdasarkan tujuan penggunaannya, fungsi dapat dibedakan menjadi yang pertama fungsi praktis. Maksudnya adalah bahasa digunakan sebagai alat komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dalam bergaulan sehari-hari. Yang kedua, fungsi kultural. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyimpan dan menyebarluaskan serta mengembangkan kebudayaan. Yang ketiga, fungsi artistik. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan rasa estetis atau keindahan manusia melalui seni sastra. Yang keempat, fungsi edukatif. Bahasa digunakan sebagai alat menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, fungsi politis. Bahasa juga digunakan sebagai alat untuk memusatkan bangsa dan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan.